Part 44. Mentari menarik senyum di sudut bibirnya saat baru keluar dari kamar mandi. Melihat ranjang yang tadi ia tinggalkan dalam keadaan sangat berantakan, kini sudah terbalut rapi dengan spray dan selimut baru. Bahkan saat keluar kamar setelah berganti pakaian, Jeff sedang membuat sarapan di dapur. Dalam benaknya bertanya, telah menghabiskan waktu berapa lama di kamar mandi, sehingga saat keluar Jeff sudah melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Maaf saya mandinya lama. Mentari berdiri di sisi suaminya yang sedang membuat roti panggang. Sini biar saya aja yang buat sarapannya. Kamu duduk saja, biar aku yang buat. Kamu pasti masih capek karena semalam. Merah sudah pipi Mentari. Jeff mengingatkannya lagi pada kegiatan panas semalam yang penuh gaya asterisrah. Jika sudah seperti ini, Mentari tidak punya pilihan selain duduk manis menunggu sambil mencoba menghilangkan rona merah di pipinya. Sarapannya jadi, maaf ya, lama. Jeff meletakkan menu sarapan tepat di hadapan istrinya. Roti panggang selai stroberi dan susu coklat adalah menu sarapan kesukaan Mentari yang dulu pasti ia pesan saat sarapan di kantin kantor tempatnya bekerja. Hal yang membuat sepasang netra indah itu berkaca-kaca. Jeff bahkan tahu kebiasaannya yang kadang meminta roti 3 lapis, dengan alasan agar lebih kenyang. Lalu hati mana yang tidak akan meleleh diperlakukan seistimewa ini? Sepertinya Jeff tidak membutuhkan usaha keras untuk merebut hati istrinya itu. Sepanjang hari dilewati sepasang suami istri itu dengan hanya berduaan di apartemen. Kini keduanya sedang berbaring di atas karpet bulu di ruang TV. Dengan selimut yang menutupi kaki. Jeff sedang menonton berita olahraga sedangkan Mentari asyik dengan ponsel baru yang dibeli Jeff untuknya beberapa hari lalu, yang baru bisa ia berikan pagi tadi. Kak Jeff. Terdiam beberapa saat dengan bola mata yang berputar. Mentari seolah sedang memilih kata yang tepat. Diamnya wanita itu menciptakan kerutan di kening suaminya, yang kemudian menariknya ke dalam pelukannya. Mau bilang apa? Jeff membenamkan bibirnya yang seksi di pipi kanan istrinya. Kenapa dulu Kak Jeff suka diam-diam ngikutin saya? Akhirnya terlontar pertanyaan yang sejak semalam ingin ia utarakan. Ekspresi terkejut tergambar jelas dari wajah tampan Jeff. Pikirannya langsung dipenuhi pertanyaan bagaimana Mentari tahu bahwa ia dulu kerap mengikutinya kemanapun. Kamu tahu dari mana? Dari topi di kamar yang ada inisial J. Roti panggang 3 lapis dengan selai stroberi dan Mentari menjeda ucapannya dengan helaan napas. Tatapan mereka saling bertemu. Tangannya menyusup ke dalam baju kaos berwarna abu-abu yang membalut tubuh suaminya dan mengusap bekas luka sayatan yang terdapat di dada sebelah kiri. Dan dari bekas luka ini, senyuman tipis terlihat di sudut bibir Jeff. Tangannya terangkat membelai wajah istrinya. Dan yang membuat Mentari membeku adalah tatapan penuh cinta yang bisa ia lihat di sana. Aku tertarik sama kamu sejak pertama kali bertemu. Mungkin kamu sudah lupa. Ingatan Mentari berputar ke masa lalu. Mencoba mengingat kapan pertama kali menyadari kehadiran seorang pria misterius yang selalu mengikutinya. Tapi semua tersamar. Ia tak ingat lagi. Hari itu ada kegiatan amal di sebuah panti asuhan di malam tahun baru. Kamu satu-satunya gadis remaja yang datang. Di saat yang lain mungkin memilih menghabiskan malam tahun baru dengan bersenang-senang. Mentari membelalak tak percaya. Ia pun masih ingat dengan malam tahun baru beberapa tahun lalu ketika ia menghabiskan waktunya untuk kegiatan amal. Tetapi ia sama sekali tak menyadari keberadaan Jeff di sana. Hanya karena itu, tadinya aku biasa saja. Tapi setelah melihat kamu bermain dengan anak-anak, aku pikir kalau kamu bisa sehangat itu dengan anak orang, apalagi dengan anak kamu sendiri. Jadi mulai saat itu aku memutuskan akan menjadikan kamu ibu dari anak-anakku. Jelasnya seraya mencium bibir singkat. Dan untuk itu aku sudah mengambil langkah pertama. Mentari semakin terbelalak mendengar kalimat panjang dari mulut suaminya yang membuat rahangnya terbuka lebar. Terkejut menjadikan otaknya bekerja cukup lama untuk mencerna ucapan sang suami. Langkah pertama apa? Dengan polosnya Mentari bertanya. Semalam aku keluar di dalam. Ucapan frontal yang menyiratkan keinginannya untuk segera memiliki anak itu terdengar sangat vulgar. Membuat seluruh tubuh Mentari meremang.
dan saat itu juga melayangkan cubitan di dada suaminya. Sakit, ringis Jeff. Sesaat setelah Mentari menghadiahi Kapitan keras di dadanya. Kamu kok main cubit sih? Abis Kak Jeff mesum. Mesum juga sama istri sendiri. Mentari menarik napas. Jika tidak membahas hal lain, Jeff pasti akan semakin menggodanya. Oh ya, kenapa topi Kak Jeff pernah dipakai Mas Aska? Dia pernah pinjam. Topinya keren katanya. Bibir Mentari membentuk huruf O, nyaris tanpa suara. Akhirnya semua pertanyaan yang memenuhi benaknya sejak semalam terjawab sudah. Sayang, sore-sore begini pengantin baru itu enaknya ngapain? Ya, pipi Mentari memerah yang coba ia tutupi dengan kedua telapak tangannya. Namun, segera dibukanya lagi saat merasakan tubuhnya mendapat beban berat. Kelopak matanya pun mengerjap mewakili rasa terkejut. Dengan gerakan tak terduga, Jeff sudah mengungkung dirinya di bawah tubuh kokohnya. Kak Jeff mau apa? Gemetar suara Mentari ketika menanyakan itu. Mengulang yang semalam, mata Mentari langsung membelalak. Ini kan masih sore. Bukankah akan lebih nikmat bercinta di malam hari? Pikiran itu terus memenuhi pikiran wanita yang perlahan mendorong dada suaminya sebagai reaksi penolakan. Namun, ia kemudian tersadar bahwa menolak ajakan suami untuk bercinta adalah dosa. Mentari membeku kala bibir Jeff membungkamnya dengan liar. Sentuhan demi sentuhan membuatnya pasrah dan mengikuti keinginan suaminya. Suara lenguhan memenuhi seisi ruangan. Kala dua tubuh itu menyatu, pinggul Jeff yang tadinya bergerak perlahan menjadi lebih cepat dan sedikit kasar, seiring dengan kenikmatan yang kian membuncah. Jeff kembali menunjukkan keperkasaannya sore itu. Untuk kedua kalinya ia berhasil membawa Mentari terbang ke surga dunia. Satu hal yang benar-benar dirasakan Mentari. Kali ini Jeff lebih agresif dan lebih buas dari semalam. Gerakannya yang menuntut memaksa Mentari mendesahkan napas keras, seraya mencakar pinggang suaminya. Namun, Jeff boleh merasa beruntung karena sang istri tak memiliki kuku yang panjang. Jika tidak, bekas cakaran pasti akan menjadi lukisan di punggung tegapnya. Keduanya pun terkapar tak berdaya dengan posisi Jeff yang masih di atas. Kepuasan jelas terlihat di wajah mereka. Ting tong, belum selesai sepasang pengantin baru itu mengatur napas. Sudah terdengar bunyi bel. Pandangan keduanya saling bertemu, seolah saling menanyakan siapa yang ada di ambang pintu. Jeff, kamu di dalam. Itu Mami pulang. Jeff langsung bangkit dari posisinya yang masih mengungkungi tubuh Mentari. Keduanya panik membenahi selimut, bantal dan karpet bulu yang berantakan karena pergumulan panas barusan. Terlebih pakaian mereka yang teronggok begitu saja di bawah rak televisi. Mentari langsung menyambar pakaian dan berlari masuk ke dalam kamar disusul Jeff. Dalam hitungan menit, Jeff sudah keluar dan berjalan menuju pintu untuk menyambut sang Mami. Kalian sedang apa? Kenapa lama buka pintunya? Mendapat pertanyaan itu, Jeff meraba tengkuk lehernya. Tak tahu harus menjawab apa. Panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. Aku di kamar mandi, Mi. Abis bab. Jawabnya asal. Terus Mentari kemana? Bibir Jeff terkatup. Tak ada jawaban masuk akal apapun yang terlintas di otaknya selain Mentari juga abis dari kamar mandi. Bab juga. Jeff tersenyum memamerkan deretan gigi putihnya, membuat Mami Joanna mengatupkan bibir. Jika tidak, ia pasti sudah tertawa. Dari lirikan matanya, sepertinya sang Mami sudah menduga apa yang baru saja dikerjakan anak dan menantunya itu sampai begitu lama membuka pintu. Ia melangkah masuk dan meletakkan tas ke atas meja. Kemudian duduk di sofa ruang televisi sambil memijat betisnya. Beberapa menit kemudian, barulah Mentari keluar dari kamar. Tampak semakin manis dengan pakaian santai. Mami sudah pulang. Iya, nak. Ia membenarkan posisi duduknya. Kemudian meraih sebuah paperback yang tadi diletakkannya ke atas meja. Ini buat kalian. Apa ini? Mi. Mentari mengeluarkan beberapa buah botol dari paperback. Itu jamu kesuburan. Biar kamu cepat hamil. Mami kan juga mau punya cucu seperti teman-teman Mami yang lain. Bule juga tahu tentang jamu. Tatapan Mentari menyiratkan keheranan kepada ibu dan anak itu.
Semalam Jeff dengan lahap memakan petai dan hari ini Mami Joanna memberinya jamu penyubur. Loh, ini punya siapa? Mami Joanna menunduk saat merasakan sesuatu terinjak oleh kakinya. Mentari tampak syok melihat benda berbentuk kacamata berwarna hitam miliknya baru saja diambil Mami Joanna dari bawah kolong sofa yang didudukinya. Tatapan Mentari langsung tertuju kepada sang suami. Bahkan pipi Jeff terlihat lebih merah dibanding dirinya. Jadi Mami sudah ganggu kegiatan kalian. Ya, wanita parubaya itu menatap anak dan menantunya dengan sedikit menggoda. Semakin merah saja pipi Mentari. Jika ia pikir Jeff akan menjawab, maka salah besar. Karena tanpa permisi, pria itu malah memilih masuk ke kamar demi menyembunyikan rona merah di wajahnya.